Baiklah rekan-rekan, acara yang keempat adalah acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hamka. Sebelumnya mohon maaf, kami bacakan untuk kurikulum vitae beliau, yaitu profil beliau ini merupakan anak desa, desa Caruban ya Tat. Ya, Ustadz Hamka ini anak desa dengan segudang impiannya, keterbatasan yang dialami keluarga tidak membuat semangatnya rapuh, ya, justru menjadi tantangan yang harus ditaklukkan, ya, berbekal segenap doa orang tua, guru, dan seluruh pengalaman yang dimiliki. Atas izin Allah, satu persatu impiannya tercapai. Melalui tulisannya, ya, Ustadz Hamka mencoba menyalurkan inspirasi ke segenap penjuru negeri, Masya Allah. Ya. Perjalanan masih panjang, banyak impian lain yang harus ditunaikan. Semangatnya untuk terus berbagi menjadi motivasi untuk mendirikan Laini. Beliau merupakan founder proyek perubahan, ya, sebuah ruang untuk berbagi informasi, inspirasi, dan literasi. Ya, Mbak Ica ini suka literasi ini. Baik, ini sudah ditampilkan kurikulum vitae beliau. Nomor telepon sudah ada, silahkan jika berkepentingan bisa langsung wapri Ustadz Hamka. Insya Allah fast respon ya Ustadz. Beliau, tapi ini belum ada statusnya, sudah menikah dan punya putra ya. Ya, alhamdulillah. 2 bulan. Masih disembunyikan ya Tat statusnya Tat. Berkah pandemi ya Tat. Tidak untuk ditampilkan di TV. Berkah pandemi ya Tat. Ya, alhamdulillah. Pengalaman organisasi beliau, OSIS, SMP Ma'had Al-Madrasah, Ponorogo, Jawa Timur, ketua bagian bahasa juga, organisasi Ma'had Hafid, ketua organisasi Santri Ma'had Hafid, ya. Banyak sekali ini, sampai menjadi sekretaris pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi. Masya Allah, ya. Hati berarti kita ya. Direktur Program Jelajah Studi Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Kapan ini kita mau diajak safar? Amin, amin. Prestasinya lulusan terbaik SD Ma'had. Berarti dari SD sudah di Ponorogo ya, Tat? Ya, alhamdulillah. Lebih apal Ponorogo daripada Kendal saya, Bu. Oh, iya. Sambung Sari tapi tahu nggak, Tat? Oh, tahu. Ya. Patukangan tahu nggak, Tat? Nggak tahu saya. Lulusan terbaik SMP Ma'had berarti dari SD, SMP sampai SMA itu ya Kak? Ya, Tat, MAK ya, di Madura, Jawa Timur. Juara 1 lomba karya tulis ilmiah antar pelajar Indonesia se-Malaysia. Juara 1 lomba pidato bahasa Arab antar mahasiswa ASEAN penerima beasiswa di Universitas Madinah. Penerima beasiswa penuh di Universitas Islam Internasional Malaysia dan juga penerima beasiswa penuh di Universitas Madinah. Barokawah, Tat. Amin, amin. Wa iyyakum, insyaallah. Baik, untuk kajian malam hari ini kita akan mulai dengan tema yaitu belajar menyerahkan masalah pada ahlinya. Tafadhol Ustadz Muhammad Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ketua PDNA yang saya hormati, ketua PD Iltizam yang saya muliakan, serta para asatidah yang tergabung pada forum kita pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita nantikan ilmunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du.
Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama menghadiri sebuah pembelajaran. Kita sama-sama belajar tentang sesuatu yang sangat fundamental di dalam agama kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada kemudian orang-orang yang ingin belajar sesuatu seperti ini, ya. Kenapa? Karena sekarang sudah orang tidak lagi peduli dengan namanya otoritas, ya. Kalau itu yang diungkapkan oleh seorang artis berarti itu benar karena artisnya adalah orang yang dia kagumi. Kalau itu diungkapkan oleh seorang influencer, oh berarti itu benar karena influencernya orang yang dia kagumi. Dalam bukunya Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, Dr. Samsudin Arif di situ menggambarkan dengan sangat gamblang bagaimana kemudian fenomena ini ketika influencer mengatakan A, kemudian ketika artis mengatakan B, itu tidak terjadi begitu saja. It is by design. Ya, itu adalah sesuatu yang direncanakan, itu adalah sesuatu yang kemudian dijadwalkan bahkan bukan oleh kita, tapi di situ makanya judul bukunya adalah Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran. Itu ditulis oleh senior saya di International Islamic University of Malaysia, alumni Gontor, menguasai 5 bahasa, mengambil doktoral di Jerman dan lain sebagainya. Beliau punya kapasitas untuk membicarakan itu, ya. Maka bersyukur saya terima kasih kepada pimpinan daerah Nasyiatul Asia. Kendal saya sebenarnya saya cukup berat dengan tema ini, gitu kan. Saya perlu riset, saya perlu baca ulang karena saya sebenarnya kajian ini di Malaysia, di Madinah saya pelajari, yaitu ilmu hadis, tentang bagaimana kita melihat seseorang. Di hadis itu nanti kita akan belajar bahwa ini seseorang ini baik atau buruk, al-jarh atau ta'adil, gitu kan. Ya. Kalau dia banyak jarahnya, gimana dengan ta'adilnya? Dan itu luar biasa kompleks, gitu. Cuman kalau masalah di ilmu hadis ini mengkaji ilmu hadis. Nah, kalau yang terjadi hari-hari ini di lingkungan kita, di sekitar kita, adalah tentang sesuatu yang menyangkut kehidupan kita, dan itu kebanyakan dilakukan oleh para orientalisme barat. Ya, nanti mengaji buku itu nanti kita perlu bedah buku sendiri dan itu lumayan berat untuk dipelajari. Malam hari ini kita belajar sesuatu yang dekat dengan kita, insya Allah. Ya, saya akan memulai ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan sesuatu yang mungkin sudah biasa kita dengarkan, ya. Kenapa saya memulai dengan keutamaan ilmu? Karena sesungguhnya setelah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya, atas hidayahnya kita semua hari ini memeluk Islam, bahwa sesungguhnya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang lahir dan besar serta meninggal dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tetapi kemudian membangun sebuah peradaban Islam dengan peradaban ilmu. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan, beliau sekarang Rektor Universitas Darussalam Gontor, bahwa tidak pernah ada peradaban selain peradaban Islam. Ya, saya ini ngomongnya agak pelan ya, karena tadi pagi saya ngisi kajian dibilang kecepatan. Jadi tolong kalau, dan itu banyak biasanya jamaah komplain, Ustadz kecepatan ngomongnya. Jadi saya coba, nanti kalau kecepatan saya dijapri saja. Jadi Dr. Fahmi Hamid Zarkashi pernah menyampaikan bahwa tidak ada peradaban ya yang kemudian bisa mempengaruhi peradaban Barat kecuali peradaban Islam. Ya, ada peradaban Cina, peradaban Jepang, peradaban India, peradaban Afrika, dan peradaban lain. Tidak pernah ada peradaban yang kemudian berhasil mempengaruhi Eropa kecuali peradaban Islam. Karena apa? Karena Islam dibangun atas fondasi ilmu. Eropa bisa maju, itu baru-baru aja. Saya di ilmu politik, saya belajar 2 semester tentang bagaimana kebangkitan Eropa, ya, tentang kebangkitan Eropa, dan mereka bangkit karena mencuri ilmu-ilmu pengetahuan dari perpustakaan Andalusia. Dan yang dicuri bukan semuanya, Bu. Kalau yang dicuri semuanya mungkin Eropa lebih maju 3 kali lipat daripada hari ini. Yang dicuri hanya sebagian kecilnya. Ya, sisanya mereka hanyutkan ke sungai untuk kemudian berlalu kuda-kudanya. Sisanya dibakar habis sehingga ketika itu langit Andalusia menjadi gelap gulita. Ya, yang dialirkan ke sungai, yang dibuang ke sungai membuat sungai-sungai di Andalusia kemudian menjadi hitam pekat. Nah, itu adalah
pondasi yang tidak boleh tidak kita tahu bahwa Islam itu dibangun atas ilmu. Ya, kenapa kemudian ya Al-Qur'an menggambarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, hanyalah ulama. Ya, hanyalah ulama. Ya. Nah, ini nanti kita akan tahu dengan definisi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketika nanti kita mendapati dalam kehidupan kita ada seorang ulama, ya, orang pemikir, profesor, doktor, kemudian dia menolak RUU PKS, wah kan gitu. Wah ini gimana nih? Dia nggak takut nih sama Allah. Kemudian ya dia kemudian mendukung ya, Permendikbud ya, yang dipermasalahkan dan oleh MUI, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam. Loh, dia profesor doktor Ustaz, dia mendukung Ustaz. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya meskipun dia profesor doktor, kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian artinya profesor doktornya? Ya kan? Ya. Apa kemudian arti profesor doktornya? Ya, keilmuannya tidak membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemikiran-pemikiran semacam ini ya sengaja dikaburkan oleh para orientalis barat. Ya, sehingga otoritas ya, keilmuan itu hanya disandarkan kepada orang yang bergelar. Ibu-ibu jangan heran nanti 2024, saya ngasih tahu ya, ini 2021. Para kader-kader PSI akan kembali dari Amerika, dari Grace Natali sekarang sedang belajar di Singapura. Terus kemudian siapa itu yang sekjennya tuh ya sedang di Amerika, kemudian Raja Juli sedang belajar mereka demi mendapatkan otoritas untuk berkata tentang politik nanti. Ya, tapi ya itu harus dilawan dengan otoritas yang sama yang kemudian yakhsyallah. Orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda ya. Ibnu Katsir rahimahullah kemudian berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha mampu, Maha mengetahui, dan dia sifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu dia mengenal Allah lebih sempurna. Maka ia akan memiliki sifat takut. Coba bayangkan, ya otomatis ya seharusnya dia belajar sayap proposal kan dia menemukan banyak hal yang tidak dipahami mungkin oleh kita orang-orang awam ini. Seharusnya dia lebih takut dong kepada Allah karena dia banyak tahu tentang Allah, banyak tahu entah dia profesor sosiologi, profesor psikologi, profesor histori atau apapun ya, tapi dia mengungkap sesuatu yang mungkin kita tidak tahu dan seharusnya dengan pengetahuan yang lebih banyak dia juga mengenal Allah lebih dekat. Nah, ini keutamaan ilmu nih, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kita belum masuk ke pembahasan. Ini kalau di novel itu prolog lah, ya. Ini prolog, ya. Lalu, ya, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Ya, ini di hadis dikatakan, ya. Walakin warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafid. Para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Mereka mewariskan ilmu, ya. Dan ini Buya Hamka pernah mengungkapkan di dalam sebuah ceramahnya. Ya, Buya Hamka yang luar biasa itu kalau ceramah lembut sekali. Saya masih belum bisa mencontoh beliau ya. Lembut sekali. Ya, coba dengarkan kajian-kajian Buya Hamka ya. Buya Hamka menggambarkan, menerangkan firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Adalah bagaimana kemudian warisan ilmu itu yang diwariskan oleh para nabi mampu memberikan petunjuk kita mana yang salah dan mana yang benar. Seandainya para nabi mewariskan 1 miliar, 1 triliun, apakah 1 triliun itu mampu membuat kita ya tahu mana yang benar dan mana yang salah? Jangan-jangan justru sebaliknya, dengan warisan dinar dan dirham kita akan semakin berebut. Maka sebaik-baik warisan adalah warisan ilmu ya yang akan diwariskan kepada para generasi selanjutnya. Ya, ilmu mencari duit itu ilmu juga gitu kan ya, daripada diwarisin ilmunya mending diwarisin bagaimana ya daripada diwarisin duitnya mending diwarisin gimana cara nyari duit ya kan. Nah, cara nyari duit itu ilmu loh, cara nyari duit itu ilmu. Diwarisin duit tanpa diwarisin bagaimana mengelola duit juga akan mudah habisnya duitnya. Apalagi kemudian dia diwarisi ilmu agama, apalagi kemudian diwarisi dia dengan Al-Quran, apalagi kemudian dia diwarisi dengan kebaikan-kebaikan yang insya Allah itu akan menjadi kebaikan kita semuanya. Nah,
Ya, ini kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Coba. Nah, di sebuah kesempatan lain ya, diungkapkan bahwa ya seorang ahli ibadah yang beribadah 60 tahun, kemudian dia meninggal dunia, itu tidak lebih menyedihkan daripada seorang ahli ilmu yang kemudian meninggal dunia. Ya, corona telah membuat mata kita terbuka. Bagaimana kita kehilangan para ulama-ulama di Muhammadiyah, kita kehilangan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya, kemudian ya, di Timur Tengah kita banyak kehilangan para tokoh-tokoh ulama-ulama ya di sana. Dan sesungguhnya itu adalah suatu petaka buat kita. Karena kalau kita kehilangan orang-orang yang berilmu, ya kita mau beribadah, kita mau melakukan sesuatu, kita nggak tahu ilmu, mau tanya siapa lagi gitu kan? Tanya Mbah Google, ya. Tanya Mbak Google kan sekarang kebanyakan kita kayak gitu ya. Nah, padahal Mbak Google nggak punya otoritas apa-apa. Ya. Mu'adz bin Jabal ya, mengungkapkan juga bahwa al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Maka coba kita cek lagi nih ya. Bagaimana kemudian wudhu kita? Apakah wudhu kita masih wudhu yang sama ketika kita TK dulu? Ya, apakah wudhu kita masih wudhu yang sama ketika kita SD dulu? Apakah wudhu kita masih wudhu yang sama dengan kita SMA, SMP dulu, yang kita diajari, ya, yang kemudian kita lupa ilmunya, tapi kita tahu cara prakteknya? Atau wudhu kita adalah wudhu yang kemudian kita ilmui, dan ini masuk dalam banyak pembahasan lainnya, ya, bahwa segala ini saya punya cerita lucu nih. Saya sering kali ceritakan di Ahad pagi. Di Madinah suatu ketika saya pernah mau membuka tutup botol Listerine nih, Bu. Ya, tahu Listerine ya, yang buat kumur-kumur itu, ya. Kemudian apa namanya? Saya buka dengan tangan nggak bisa, dengan gigi nggak bisa, dengan pisau nggak bisa. Saya minta tolong ke teman-teman gitu di kamar-kamar. Sampai kita sedikit berdebat, ribut gitu, ini gimana caranya, ini kayaknya nggak bisa dibuka gitu. Kemudian datang salah satu orang teman kita dan dia bilang, coba dibaca dulu petunjuk bukanya gimana. Oh, ternyata petunjuk buka botol Listerine itu dipencet ke bawah dulu, diputer gitu. Jadi kalau itu botol tutupnya nggak dipencet ke bawah kemudian diputer, ya nggak bakal kebuka. Mau pakai pisau, mau digigit, nggak bakal kebuka. Itu sederhana loh. Itu sederhana sekali tentang ilmu. Ya, itu sederhana sekali tentang ilmu qoblal amal. Ya, ilmu qoblal amal. Kita punya ilmu kemudian sebelum melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maka ya kita masuk kepada pembahasan, tapi sebelum itu ini izinkan saya mengutip salah satu quote dari Kiai Haji Syukri Zarkasi, apa yang kamu lihat, kamu rasakan dan kamu lakukan adalah pendidikan. Ya, ini penting. Pendidikan adalah proses kemudian untuk menyalurkan ilmu pengetahuan. Ibu-ibu tahu nggak? Di majelisnya para ulama dulu ya, yang saya tahu misalnya Imam Malik gitu. Di antara misalnya ribuan jamaah, itu yang benar-benar pengen belajar tuh cuma 500-an di antara mereka. Sisanya ngapain? Sisanya ngapain? Ya, pansos gitu. Apa selfie, saya lagi belajar sama Imam Malik. Nggak ada handphone ketika itu. Ya, sisanya adalah mereka melihat bagaimana adab dari Imam Malik. Coba. Nah, jadi apa yang kita lihat juga bisa menjadi kemudian ilmu. Ya. Yeah. Karena kita melihatnya adalah ulama. Kalau kita melihatnya adalah orang yang baik. Maka Ki Haji Syukri Zarkasi rahimahullah, ini pimpinan Gontor yang sudah meninggal dunia, beliau mengatakan apa yang kamu lihat, kamu rasakan, dan kamu lakukan adalah pendidikan. Cara Allah kemudian ya, yang kita rasakan, kegundahan yang kita rasakan adalah cara Allah kemudian mendidik kita. Nah masalahnya kita nggak punya ilmunya, sehingga kita nggak tahu bahwa itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak mau nanya sama orang-orang berilmu, ya ini kok aku resah terus ya, ini kira-kira kenapa ini, kan gitu kan? Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita harus bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, mari kita ke bahasan yang akan kita kaji pada rahmati Allah. Majelis ilmu yang kita hadiri hari ini adalah, masih ada nggak suara saya? Masih, Ustadz. Oh masih ya, soalnya internet unstable barusan. Ya, adalah sebuah majelis yang agung sekali ya.
Ini saya ceritakan satu kisah, ini hadis yang kemudian masyhur, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kalau kita berkumpul. Tapi saya belum tahu nih, hukumnya majelis ilmu dengan Zoom itu apakah sama dengan majelis ilmu tanpa Zoom gitu kan, offline gitu kan, apakah sama dengan online seperti ini ya. Tapi hadis ini kan adalah dikatakan bahwa siapa yang kemudian berkumpul di sebuah rumah yang kemudian dibacakan ayat Allah, ya, illa nazalat alaihi musakinah, ketenangan turun, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi dengan rahmat, wa hafathumul malaikah, kemudian malaikat itu ya berkumpul di atasnya, ya kan, wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian orang-orang yang belajar itu disebut-sebut di atas sana ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi itu, Bu, lucu ya. Alhamdulillah tadi pagi saya ceritakan, alhamdulillah misalnya dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ketika aku bersamamu di majelis ilmu, aku melihat surga dan neraka, tapi kenapa ketika aku tidak bersamamu, kemudian aku tidak melihat surga dan neraka itu? Kemudian Rasulullah menjawab, sa'atan, ada waktunya kemudian kamu di majelis ilmu sehingga kamu ingat akhirat, kemudian ada waktunya kamu kemudian dalam kehidupan nyata sehingga kamu rindu untuk kembali ke majelis ilmu. Ada lagi misalnya, seorang sahabat yang sedang belajar, ya, yang sedang belajar. Kakinya digigit kalajengking, kakinya digigit kalajengking. Diingatkan oleh temannya, ada kalajengkingnya. Tahu nggak dia bilang apa? Diam, ya diam. Ya, dia menyuruh temannya itu diam. Ya, dia nggak mau terganggu konsentrasinya. Ya, dia tidak mau terganggu konsentrasinya. Baru kemudian ketika majelisnya selesai, dia merasa kakinya bengkak gitu kan. Terus temannya bilang, ya iya kan udah saya bilang dari tadi ada kalajengkingnya. Kamu sih gitu kan. Dia nggak mau terganggu fokusnya. Ya. Al-Laits misalnya, Al-Laits itu datang dari Andalusia ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Suatu ketika ada gajah masuk ke Madinah itu. Ada gajah masuk ke Madinah. Nah, Imam Malik menghentikan majelisnya. Oh, ada gajah, orang Madinah nggak pernah lihat gajah kan? Akhirnya keluar semua melihat gajah. Al-Laits kemudian tidak ikut keluar melihat gajah. Ditanya sama Imam Malik, ya Laits, ya, kenapa kamu kemudian tidak keluar seperti mereka? Kamu melihat gajah? Apa jawabnya Imam Laits? Aku datang untuk bertemu engkau, bukan untuk melihat gajah. Coba. Majelis ilmu nih, majelis ilmu, ya. HP misalnya dia, ya, karena di majelis ilmu, ya, qala Allah, qala Rasulullah, ya. Lebih utama apa lebih tidak utama daripada pesan yang masuk ke dalam handphone kita, ya, bisnis kita, ya kan? Pesan-pesan yang kemudian membuat kita terganggu dari konsentrasi di majelis ilmu. Ini kita belum masuk ke materi. Nah, ini baru masuk ke materi nih, Ibu. Ini sampai jam berapa nih saya nih? Ya, sampai jam berapa nih? Ya. Ini materinya saya ambil dari kitab min kitabi Khulasati Ta'dhimil Ilmi li Syekhil Utsaimin hafizahullah. Ini masih hidup beliau. Syekh Utsaimin ini beliau adalah mantunya dari Syekh Utsaimin. Ya. Kenal ya, Syekh Utsaimin rahimahumullah, seorang ulama masyhur di dunia. Ini mantunya adalah Syekh Utsaimin. Setiap bulan beliau mengundang mahasiswa dari seluruh kampus di Arab Saudi untuk belajar di Muassasah Syekh Utsaimin, dikasih buku gratis, kemudian dikasih tempat tinggal gratis, dijemput pakai bis-bis yang disediakan oleh mereka untuk kemudian kita belajar. Nah, ini saya ambil dari Syekh Abdul Zain yang kemudian ini dari kitab Khulasati Ta'dhimil Ilm. Ya. Jadi artinya artinya adalah kesimpulan dari mengutamakan ta'dhimil ilm, ya. Kemudian mengagungkan ilmu, ya. Mengagungkan ilmu itu nanti kita akan berbicara tentang otoritas, bahwa ya kalau kita bukan siapa-siapa, yang kita nggak ada hak kemudian untuk kita mengolok-olok. Misalnya ada seorang dokter yang mengatakan COVID ini berbahaya loh gitu. Terus karena itu tidak sesuai dengan pendapat kita dan didukung oleh para artis, didukung oleh para influencer, didukung oleh orang-orang terkenal, kemudian kita justru mengolok-olok dokter itu, seolah-olah kita paling tahu misalnya. Ya. Misalnya COVID-19, nggak percaya kita sama COVID-19, ya, karena padahal yang mengatakan itu adalah orang yang punya otoritas di bidangnya. Ya, ini penyintas nih, alumni COVID tahun 2020 awal Januari, saya 14 hari di rumah sakit Baitul Hikmah. Ya, itu saya hampir meninggal dunia di hari ke-8 dan hari ke-9, Ibu. Ya, saya tulis ada itu dalam buku catatan dari ruang isolasi. Ya, itu benar-benar ada gitu. Itu bukan sebuah konspirasi global yang kemudian kalau toh itu sebuah konspirasi,
Toh itu nyata kan gitu loh. Jadi kita harus percaya dengan bukti empirisnya itu yang kemudian entah dari mana asalnya. Nah, makanya penting bagi kita, kenapa saya ngambil dari kitab ya, karena uridu ilman min lisanil alim. Ini penting Ibu, ya. Jangan kemudian aku ingin ilmu dari quotes Instagram. Nah, aku ingin ilmu dari apa? Misalnya quotes di toko kopi. Biasanya kan sekarang gelas-gelas kopi itu ada kan, ada ini kan. Rindu juga butuh tenaga misalnya atau apalah gitu kan. Ya itu bukan ya, aridul ilma min lisanil alim. Aku ingin ilmu dari lisan seorang guru. Ya, aku ingin ilmu dari kemudian maka kemudian dikatakan oleh para ulama ya. Ibu-ibu ini mungkin sering ya terulang misalnya Ahad pagi ya. Ahad pagi gitu kan. Materinya udah disampaikan oleh Ustadz A. Besok hadir Ahad pagi materinya sama lagi gitu misalnya atau mirip-mirip gitu kan. Nggak masalah. Ya, karena ya, kata para ulama, meskipun kamu menghadiri sebuah majelis ilmu dan materi yang selalu berulang, hadirilah karena disitulah kamu akan mendapatkan keberkahan min lisanin alim dari lisan seorang yang berilmu. Nah, ini di bab kelima kalau tidak salah dari buku Khulasatu Ta'dilil Ilm ya, Khulasatu Ta'dilil Ilm dari bukunya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan raddu muskilihi ila ahlihi. Kemudian ya mengembalikan masalah-masalah muskilih ini kembali kemana? Kepada ilmu. Masalah-masalah ilmu kepada ahlinya. Kenapa? Ya, karena orang yang mengagungkan ilmu itu tahu diri. Ya, tahu diri. Oh, ini bukan kapasitas saya. Ya, misalnya ibu-ibu minta malam hari ini temanya tentang zakat. Saya belum menguasai zakat. Atau waris misalnya, saya belum menguasai waris, ya itu masih semester 6, semester 7 gitu misalnya di Madinah itu kan, maka saya tidak akan berbicara tentang itu gitu loh, kecuali memang saya sudah menguasai. Itu salah satu cara kita tahu diri, mengukur diri, ya bahwa roddu muskilihi ila ahlihi, kembalikanlah urusan-urusan perkara yang pelik itu kepada ahlinya, ya kepada ahlinya. Misalnya gini, ya, anak kecil misalnya dikasih smartphone, dikasih HP yang canggih gitu. Kira-kira gimana? Bisa nggak mereka? Maksudnya ya kalau buat main game bisa ya. Anak kecil yang belum paham apa-apa bisa jadi HP itu dicemplungin ke sayur, dicemplungin ke ya, ini ada cerita nyata ini misalnya dari temannya Ustadz Umamita itu, anaknya dia melihat bahwa bapaknya itu kemana-mana selalu bawa laptop, selalu bawa laptop. Ya, dia bilang laptopnya kok nggak pernah dicuci ya punya ayah gitu. Akhirnya ketika ayahnya tidur, laptopnya diambil dicuci laptopnya. Ya Robbi, dicuci laptopnya. Kemudian dia bilang sama bapaknya, ya laptopnya ayah sudah aku cuci, sudah bersih wangi sekarang. So what happened gitu? Apa yang terjadi kemudian? Astagfirullahaladzim. Ya habis semua, nggak bisa hidup, mati laptopnya kan? Itu loh. Itu anak kecil yang belum tahu ilmunya, ya ini sampai segininya. Ini kisah nyata kan gitu. Kita seringkali kemudian mengabaikan pentingnya ilmu gitu. Padahal dalam keseharian kita tahu misalnya ibu-ibu yang nggak bisa membedakan mana garam, mana garam dan gula juga bisa salah kan gitu. Ya nggak yang kemudian ya anak kecil dikasih 100.000 dilipat-lipat masukin tong sampah, dia nggak tahu nilai sebuah mata uang. Maka nggak usah kemudian kita merasa malu, tidak usah kemudian kita merasa minder ketika kita ditanya sesuatu kemudian kita mengatakan tidak tahu. Ini kisahnya Imam Malik, ibu-ibu. Imam Malik itu Masya Allah, beliau ulama yang luar biasa sekali ya. Bahkan beliau ketika masuk ke kota Madinah, ini luar biasa sekali. Beliau melepas sandalnya karena beliau berkata bahwa di bawah tanah ini disemayamkan seorang yang paling mulia di penduduk dunia. Saking ta'zimnya beliau dengan Rasulullah SAW. Bahkan salah satu hujahnya beliau, salah satu pendapatnya beliau menjadikan amalu ahlul Madinah sebagai rujukan dari mengambil pendapat-pendapat hukum. Sebegitu luar biasanya Imam Malik ya dengan luar biasa ilmunya. Beliau pernah ditanya sekian puluh pertanyaan, 45 pertanyaan, dan beliau hanya bisa menjawab beberapa di antara itu. Pernah ada juga seorang musafir yang datang dari jauh, Imam, dia mempertanyakan sebuah perihal. Kemudian apa kata Imam Malik? La uhsinuha, saya nggak tahu itu.
Dia maksa, ya imam saya udah datang nih dari jauh-jauh gitu kan. Gimana saya bisa menjawab kepada kaum saya kalau kemudian saya datang ke sana tanpa jawaban? Terus apa kata Imam Malik? Katakan kepada kaummu bahwa Imam Malik mengatakan la uhsinuha, saya kemudian tidak tahu hal tersebut. Coba bayangkan Ibu, sekelas Imam Malik. Sekarang kita kayaknya orang paling tahu di dunia kan? Gitu. Ditanya ini, oh, jare anu, Covid itu inspirasi, wah kan gitu. Lu jare ini ora jelas. Itu ada loh perkataan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, setiap orang akan mengatakan apapun. Laqala man syaa ma syaa. Maka teliti iki gurune sapa iki? Oh, gurune Mbak Google, gurune YouTube, apa gurune koran pagi, koran sore, Kompas ya, sore Republika itu. Ya. Dulu saya pernah ada masa ketika SMA, saya tidak pernah baca koran sama sekali kecuali yang ditulis oleh orang yang saya yakin dia punya kredibilitas. Dan di hadis itu penting, kredibilitas kita itu penting sekali ya, di hadis. Ya. Masih ingat kita mungkin ceritanya Imam Bukhari ketika ingin mengambil sebuah hadis, berjalan jauh untuk menemui seorang yang dikatakan di orang tersebut tersimpan sebuah hadis. Lalu apa yang terjadi? Orang tersebut ingin menangkap ayam, dipancing pakai makanan ayam, kemudian setelah ayamnya dekat, makanannya tidak dikasih, dan ayamnya diambil. Imam Bukhari melihat hal tersebut, nggak jadi ngambil hadis dari beliau. Coba bayangkan. Ya. Coba bayangkan bagaimana kita menilai ya seseorang ya, thiqah ya, kemudian dia punya kapabilitas, punya otoritas. Ya, kalau ini sudah kita bumikan dan ini sedang digencar-gencarkan oleh UNIDA misalnya, PKU lewat program PKU, program kaderisasi ulamanya, bagaimana kita mengembalikan otoritas kepada orang yang punya otoritas tersebut. Ya, coba misalnya saya tanya deh ke ibu-ibu ya, saya tanya ke ibu-ibu, jawab di kolom komentar ya. Kalau ada dua orang pemimpin, satu Muslim, satu kafir, ya hebat nih. Hebat, kita pilih yang mana kira-kira? Ya, kita pilih yang mana? Ada dua orang pemimpin, yang satu Muslim, yang satu kafir. Ya, mungkin yang kafir lebih hebat lah, gitu. Yang kafir lebih hebat, gitu. Misalnya kasus Jakarta waktu itu misalnya. Kita pilih yang mana? Ini jawab jujur ya, jawab jujur. Coba di kolom komentar saya mau baca deh. Ya. Mana nih kolom komentarnya? Oke. Ya pemimpin Muslim lah. Kenapa gitu kan? Kenapa alasannya? Ayo, yang non Muslim lebih jago loh Bu. Nanti kalau ibu-ibu dipimpin oleh yang Muslim, jangan-jangan nanti dia nggak bisa memimpin, malah pasarnya kotor, kemudian apa namanya bahan-bahan makanan jadi naik mahal gitu kan? Ayo, coba ya. Atau pilot misalnya, ya pilot Muslim dengan non Muslim lebih jago yang non Muslim gitu. Sopir misalnya. Itu sebagian nih, ini masya Allah nih orang-orang Nasihatul Asia emang world view-nya udah Islami banget nih, insya Allah ya. Ya, kita bedah satu persatu ya. Amin, amin. Kita bedah satu persatu ya. Dulu ada fase dalam kehidupan saya waktu saya muda, saya termakan dengan propaganda orientalisme, liberalisme ini. Ya, dulu saya pernah mengatakan gini awal-awal saya di Malaysia, ya mendingan yang non Muslim dong. Ini kan nggak ada hubungannya dengan perkara akhirat, ya kan? Ya kenapa gitu kan, dia memimpin, dia adil, dia bijaksana, kemudian dia bisa mensejahterakan rakyatnya. Misalnya kita melihat tuh di Eropa pemimpinnya nggak Muslim tapi dia bisa mensejahterakan Eropa. Dulu saya pernah punya pandangan seperti ini. Sebelum kemudian oleh teman-teman kita diskusi tentang buku-buku Dr. Hamid, kemudian buku-bukunya Dr. Samsudin Arif, buku-bukunya Prof. Naqib Al-Atas, buku-buku tentang pemikiran Islam, ya, bahwa ternyata ya seorang pemimpin ya, meskipun dia sama-sama mahir ya, atau bahkan lebih mahir yang non Muslim, tetap kita pilih yang Islam. Ya, tetap kita pilih yang Islam. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketika dia memimpin urusan kita, itu bukan hanya perkara dunia, tetapi itu juga ada kaitannya dengan akhirat kita. Ya, itu bukan hanya perkara sejahtera tidak sejahtera, tapi itu juga ada tentang perkara ibadah-ibadah kita. Itu juga ada perkara tentang perzinahan, legalitas kemudian yang sekarang ya lagi rame misalnya ya ke Permendikbud ya RUU PKS yang kemudian ya itu kan sebuah pola pikir yang berusaha dimasukkan oleh orang-orang sekuler misalnya bahwa ya nggak penting dong dia pemimpin apa hubungannya dengan agama. Kalau pemimpin sholat iya, tapi ini pemimpin agama, pemimpin daerah misalnya, atau kemudian supir bis, atau kemudian pilot, nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama.
ya udah pilih aja. Nah, itu saya sempat berada dalam fase itu ya. Oleh kemudian Allah memberikan saya hidayah yang kemudian lewat buku-buku pemikiran Islamisasi itu kemudian saya disadarkan. Kebetulan di AAUM, di kampus saya di Malaysia, Islamisasi ilmu itu kemudian menjadi kajian yang sangat penting. Nah, ini ada sebuah buku Ibu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin. Ya, kabar gitu. Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin apa? Orang-orang yang bertanda tangan, orang-orang yang berstempel atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fatwa, kita memberikan fatwa, ya kita memberikan pernyataan ya. Sesungguhnya ketika saya misalnya atau para asatid ya dimanapun ibu-ibu menemuinya berkata tentang ini boleh, ini tidak boleh, dia sedang mewakili Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk mengatakan kepada hamba-hambanya, oh ini boleh, oh ini enggak boleh, ya. Maka i'lamul muwaqqi'ina an Rabbil Alamin enggak mudah ibu. Yang kemudian ya, maka ketika ada seorang ustadz misalnya satu orang kemudian mengatakan bahwa apa ini ya, udah rapatkan sholat ya ketika COVID-nya masih. Kemudian di sana ada ulama yang memfatwakan nggak apa-apa, softnya direnggangkan ketika sholat ya untuk menghindari COVID misalnya. Kita lebih percaya yang mana? Atau jangan-jangan kita lebih percaya oleh salah seorang ustadz ini karena kebetulan dia tetangga kita, karena kebetulan dia ustadz yang kita kagumi, atau justru kita lebih percaya sekumpulan ulama yang kemudian mengeluarkan fatwa yang berkredibilitas tinggi. Ya, ulama itu kan ya, perkumpulan para ulama itu kan ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, ada yang kemudian ahli Quran, ada yang kemudian mereka memanggil dokter misalnya untuk kemudian menjelaskan kepada mereka. Ya, maka nggak kemudian asal aja buat fatwa, asal aja kemudian sembrono aja membuat fatwa, enggak. Nah, bahwa kemudian soft sholat itu harus wajib, itu memang benar. Ya, minta mami sholat itu adalah salah satu kesempurnaannya sholat. Tapi kan itu bukan syarat sahnya sholat. Iya nggak? Ya. Soft rapat itu bukan syarat sahnya sholat. Jadi tidak rapat pun sah sholat kita, tetapi tidak sempurna. Apalagi kemudian ada darurat seperti COVID hari ini kita menyaksikan. Ya, maka ada kaidah lain misalnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, kemudian darurat itu membolehkan sesuatu yang kemudian dilarang. Ya, salah satunya adalah menjauhkan ya soft ketika sholat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya di kitab itu, kitab Khulasati Ta'dhimil Ilm, ya Syekh Utsaimin kemudian mengatakan bahwa seorang ulama, seorang kemudian yang berotoritas itu lebih takut kepada Allah daripada penguasa. Nah, ini Muhammadiyah ini udah menunjukkan salah satu ini taringnya, ya meskipun kemudian kemarin milad 109 Muhammadiyah sambutannya pendek sekali presiden kita. Karena satu hari, ibu-ibu ada yang hadir nggak ketika Pak Haidar bedah buku? Satu hari sebelum milad itu kan ada acara sama UMY kan? Itu saya hadir juga ya, di Zoom. Itu luar biasa sekali. Prof. Haidar luar biasa sekali menyentil pemerintah. Bahkan menurut saya itu berani sekali beliau. Ya. Berani sebagai ketua umum sebuah ormas yang besar, berani sekali beliau untuk menyampaikan hal tersebut di sebuah forum internasional dihadiri oleh para duta besar dari ini. Beliau berani sekali mengatakan hal tersebut. Tapi memang seperti itu seharusnya. Ya, takut kepada Allah daripada kepada penguasa. Ya, karena nanti bisa jadi ya para otoritas, orang-orang yang kemudian punya posisi, orang-orang yang kemudian punya keilmuan, itu bisa jadi dia disetir, ya kan? Bisa jadi kemudian dia disuppress gitu, ditekan gitu kan. Kemudian untuk mengatakan A, mengatakan B yang sesuai dengan kehendak penguasa. Itu di buku Khulasat Ta'dhimil Ilm ada gitu kan. Yang kedua misalnya, berbicara dengan ilmu. Ulama itu diam pun dengan ilmu. Nah, ya, jadi jangan kemudian akeh ngomongnya ora ono ilmune atau akeh menenge podo-podo ora ono ilmune, repot gitu. Tapi kalau kita melihat para ulama itu yang ngomong dengan ilmu, diem juga dengan ilmu. Ya, salah satunya misalnya ketika ditanya, Syekh ini gimana Syekh? Kemudian dia diam, karena dia nggak tahu, ya nggak tahu itunya. Ini diamnya itu karena ilmu, ya bukan kemudian dia diam karena nggak peduli, enggak. Diamnya karena ilmu, ya berbicaranya pun dengan ilmu. Nah inilah kemudian yang kita sebut dengan
para ulama Rabbani, ya, yang kemudian mereka mengatakan apa yang harus dikatakan, mengatakan dengan sebenarnya apa yang kemudian kebenaran itu benar dan kebatilan itu benar-benar adalah kebatilan. Ya, jangan kemudian ya mereka menggunakan otoritasnya. Ini yang saya bilang tadi, 2024 ini prediksi saya, orang-orang yang sekarang sedang belajar di luar negeri itu akan kembali ke Indonesia. Ya, atau 2023 akhir lah nanti. Kemudian mereka akan hadir di forum-forum YouTube, di forum-forum diskusi-diskusi, dan mereka akan mengatakan ya, Profesor Hamilton misalnya, mereka akan membawa guru-guru mereka akan menggunakan istilah-istilah yang sophisticated, yang kemudian sangat canggih untuk kemudian semakin membenarkan ya otoritas mereka. Maka ini pesan dari Prof. Hamid Zarkashi untuk ibu-ibu sekalian, untuk kita Nasyiatul Asyiyah dan para generasi berikutnya. Maka jadilah kemudian orang yang pintar, miliki prestasi misalnya, ya, agar kita nggak kalah dengan mereka. Ya, ya. Itu kemudian menjadi faktor penguat bagi kita, gitu kan. Akhirnya mereka takut juga, mereka dari orang Muslim ada juga ya yang berprestasi, kemudian belajarnya lintas dimensi gitu misalnya, ke timur ke barat ya. Prof. Hamid itu S1 kemudian beliau kalau nggak salah Pakistan, S2-nya di AIUM bersama saya, S3-nya kemudian di AIUM juga, kemudian S2 lagi di Inggris. Agar ketika beliau ngomong tentang Inggris, itu orang percaya, oh Prof. Hamid kuliah di Inggris. Prof. Samsudin Arif kuliah di Jerman. Maka ketika dia menghabisi orientalis Jerman, orang-orang punya kapasitas nih. Dia menghabisi orientalis Jerman, dia pernah belajar di Jerman. Jangan jadi kemudian orang yang kemudian belajar di Barat, pulang-pulang justru mendukung Barat. Itu kan. Orang yang kemudian belajar ke sebuah negara, tapi kemudian pulang-pulang mendukung negara tersebut, tidak peduli salah atau benar. Nah, ini udah mau terakhir nih, insya Allah ya. Udah pada ngelakap-ngelakap ibu-ibu ya. Nggak tahu ini masih terakhir atau enggak. Ya. Seperti apa sesuatu yang muskil tersebut ya? Roddu muskilihi ila ahlihi, itu kemudian muskilnya itu seperti apa? Ya, muskil itu kan bermasalah gitu kan. Nah, tadi kan tema kita mengetahui. Nah, yang pertama di buku itu disebutkan bahwa huru hara, perselisihan antar kelompok itu harus dikembalikan kepada para ulama. Ya, ya kita nggak tahu ya, misalnya kasus Arab Spring. Coba kita lebih percaya mana ketika ada seorang ya, dia nggak pernah belajar ilmu politik ya, terus kemudian dia tidak pernah ke dunia Timur Tengah, dia nggak pernah mengamati Timur Tengah, dia hanya tahu dari media sosial, dari kemudian TV, kemudian dia berbicara aja kepada para jamaahnya gitu kan. Atau dengan seseorang yang kemudian sekian tahun dia melakukan penelitian tentang Arab Spring, dia sekian tahun dia melakukan penelitian tentang hal tersebut, kemudian dia berbicara. Ya pasti kita lebih percaya kepada yang kedua. Nah, masalahnya sekarang kita justru lebih banyak percaya kepada yang pertama. Asal retorikanya bagus, ya desainnya brosurnya bagus dan lain sebagainya, kita lebih percaya kepada mereka. Nah, yang permasalahan kedua nih yang sekarang sedang kita hadapi, permasalahan kontemporer misalnya. Muamalah, Bitcoin, ya beberapa bulan yang lalu saudara kita Nahdlatul Ulama di Jawa Timur sudah mengharamkan ini Bitcoin misalnya dalam muamalah. Atau dulu kasus MLM misalnya, ya kan sudah dibahas habis oleh para ahlinya, oleh para pakarnya. Dalam bidang sosial misalnya, ya COVID-19 ini kan, ya Lajnah Daimah misalnya di Arab Saudi, mereka berfatwa bukan hanya dari ahli fikih misalnya, bukan hanya dari ahli hadis, tapi para ahli itu berkumpul, kemudian mengundang seorang dokter yang dipercaya kredibilitasnya, kemudian untuk menjelaskan tentang apa sih ini COVID-19, gimana penyebarannya dan lain sebagainya. Ya, kita punya pengalaman misalnya di Islam bagaimana kemudian menghadapi wabah, tapi kita kan nggak punya pengalaman untuk menghadapi COVID-19. Wabahnya berbeda, cara penanganannya juga berbeda. Maka ketika ada permasalahan kontemporer, mari kita kembalikan kepada ahlinya. Ya, silahkan ya. Ibu-ibu yang biasanya masak, belajar masak, ikut kursus masak, ya. Kira-kira kalau kemudian ya, ada orang yang baru masak kemarin sore gara-gara punya warung laris gitu kan. Tapi kemudian ya, dia nggak pernah punya otoritas, nggak pernah punya sanad keilmuan yang jelas, kemudian kita justru lebih percaya mereka daripada orang-orang yang kemudian terpercaya dalam bidangnya. Itu kan sungguh menyakitkan. Ya, kalau bahasanya Syekh Utsaimin itu tidak ta'dhimil ilm. Itu kemudian tidak memuliakan ilmu. Ya, kemudian dia tidak memuliakan ilmu. Itu bahaya ya, bahaya. Ya, mendahulukan pendapat para ulama daripada pendapat pribadi itu lebih selamat.
Yang kemarin ya ketika vaksin gitu kan, banyak yang kemudian bilang saya, ngapain vaksin gitu kan. Kalau saya jawabnya bercanda aja, saya vaksin biar bisa ke Saudi gitu kan. Kalau saya nggak vaksin 2 dosis kan saya nggak bisa ke Arab Saudi gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah sudah 2 dosis Astra sudah diakui juga di Saudi. Jadi ya udah gitu ya. Padahal ya saya sih oke-oke aja mau vaksin itu kemudian banyak pertanyaan, saya oke. Ya, silahkan ya. Kalau toh kita misalnya berdosa, para ulama lebih berdosa karena mereka berfatwa untuk vaksin. Ya saya ikut aja pendapat para ulama gitu kan. Oh, saat itu kan ada babinya. Ya ini darurat gitu kan. Ini darurat gitu. Saya lebih percaya dan itu menurut saya adalah lebih proteksi ya. Kemudian ya kalau misalnya para ulama kita ya kemudian mereka salah dalam fatwanya ya itu ada ganjarannya ya, ada ganjarannya. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Kalau yang nggak vaksin dapat ya nggak dapat bansos gitu kan. Ya yang nggak vaksin nggak dapat bansos, nggak bisa masuk mall ya, nggak bisa kemudian ya nanti akan semakin ya. Kalau menurut saya silahkan ya buat ya ibu-ibu atau saudaranya tetangganya, ya udahlah kita percayakan saja, hidup mati kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian ya kita percayakan kepada ahlinya. Ya kali satu dunia berkonspirasi untuk itu, ya kan? Ya itu sungguh sangat apa namanya menyesalkan dada kita kalau memang itu kenyataannya. Tapi saya yakin insya Allah masih banyak orang-orang baik di luar sana yang kemudian mengatakan dengan jujur, mengatakan dengan penuh kredibilitas bahwa itu memang sesuatu yang kita butuhkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berjalan di Madinah dan bertemu dengan sahabat Anas. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu sedang apa? Gitu. Kemudian sahabat itu mengatakan, kami sedang mengawinkan kurma ini ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau kamu tidak melakukan itu, insya Allah lebih baik. Akhirnya apa? Kurmanya nggak dikawinkan nih, dibiarkan saja gitu kan? Panen berikutnya Rasulullah lewat lagi udah, kok kurmanya jelek? Gitu. Karena engkau bilang ya Rasul waktu itu jangan engkau kawinkan kurmanya gitu kan? Kemudian keluarlah perkataan yang sering kali kita dengar ini, antum a'lamu bi amri dunyakum. Engkau itu lebih tahu tentang urusan dunia. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang banyak hal kehidupan akhirat yang kita tidak pernah tahu. Tapi untuk urusan dunia, sebagaimana yang tadi itu apa? Mengawinkan kurma, antum a'lamu bi amri dunyakum. Ya, ini ada sebuah hadis yang panjang. Ini hadis penutup kita ya sebelum nantinya kita masuk ke tanya jawab, ibu yang dirahmati Allah. Ya, An Sa'adin qala maritu maradon, ya saya baca artinya lama ya. Dari sahabat Sa'ad mengisahkan pada suatu hari aku menderita sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di tengah dadaku sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya engkau menderita penyakit jantung. Temuilah Al-Harith bin Al-Qaladah dari Bani Thaqif karena sesungguhnya dia adalah seorang tabib, dan hendaklah dia Al-Harith bin Qaladah mengambil 7 buah kurma ajwa kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya kemudian meminumkanmu dengannya. Coba Rasulullah sudah mendeteksi penyakitnya, Rasulullah kemudian sudah memberitahukan apa obatnya. Tapi kenapa Rasulullah kemudian meminta si orang sakit itu untuk menemui Al-Harith bin Qaladah misalnya? Bahwa dia adalah orang yang tabib, dia adalah dokter. Seorang Rasul, ya, seorang Rasul kemudian juga menyerahkan perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia kita kepada orang-orang yang berkompeten. Tapi sekali lagi kita harus ingat ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa urusan dunia kita bukan hanya melihat orang yang berkompeten saja tanpa kemudian melihat ya ketikohan mereka. Kalau dalam hadis itu ada ketikohan mereka. Itu yang tadi. Ya, sama-sama profesor misalnya, yang satu rajin berjamaah, yang satu rajin puasa Senin Kamis, yang satu kemudian pemikirannya lurus, yang satu kemudian pemikirannya sedikit bengkok, lenceng kanan kiri, maka ambillah pendapat dari yang thiqah tadi. Ya, dari kemudian orang yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dari kemudian orang-orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu nanti orang-orang orientalis akan bilang, oh nggak bisa kayak gitu, sama-sama profesor, Anda harus adil dong. Nah, akhirnya mereka akan
menggunakan dalil itu, Anda harus adil ya, bahwa adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sakwena udele dewe. Ya, itu tantangan kita lah. Kita jawab, itu bisa kok dijawab semua lah. Yang liberal, yang orientalis itu bisa dijawab semua, asalkan kita banyak baca, asalkan kita banyak menginvestasi. Ya, kita punya forum di Malaysia, itu forumnya adalah bagaimana kita menentang perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan dari para tokoh-tokoh liberal dan tokoh-tokoh orientalis itu. Kita punya forum itu. Ya, jadi insya Allah kita bisa terlatih lah untuk kemudian ghazul fikri ya, beradu pemikiran dengan mereka, beradu argumen dengan mereka. Mungkin itu dari saya. Silahkan bisa dilanjutkan pertanyaan. Saya lihat sudah banyak yang ngelakep ini. Ya, silahkan Ibu Moderator. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri saya pribadi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini buku yang udah saya tulis ya, catatan perubahan. Ini cerita tadi anak desa dari keluarga yang kurang mampu dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dan ini catatan dari ruang isolasi, ini nggak dijual, PDF. Kalau catatan perubahan ini 100% untuk wakaf ke pesantren. Ya. Kalau meraih mimpi dari Bumi Jauh hari ini adalah cerita teman-teman saya di pondok yang akhirnya dia bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Ya, anak pesantren kan katanya kuper, tapi buktinya pada kuliah S3 sampai Cina. Ya, silahkan orang yang masih mengatakan alumni pesantren kuper, suruh baca buku ini. Gitu. Ya, itu aja. Jazakumullah khairan katsira. Any questions, silahkan yang mau follow di Instagram. Waduh, find me at Bos Hamka. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Aduh, saya mungkin kalau ngomongnya terlalu cepat, mohon dimaafkan ya Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, ini materinya internasional ini, Tat. Oh, enggak, Bu. Lokal aja. Interlokal lah, sambungan warga. Ya, mohon maaf, Ustadz ini co-hostnya. Mohon, ini ada yang mau gabung, diklik, Tat. Oh iya, dari tadi saya udah admitin kok. Ini ya. Ada yang mau gabung. Nggak ada yang ngantri sekarang, Bu. Nggak ada. Oh ya udah. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz. Ini materinya luar biasa. Ini kita belum pernah mendapat materi ini. Waduh. Ini persiapannya juga mati-matian, Bu. Udah lupa 2 tahun yang lalu lah. Di Malaysia saya banyak belajar. Berarti untuk buku-bukunya ini bisa didapatkan di mana, Tat? Yang mana, Bu? Yang buku-buku Dr. Hamid tadi ya? Semuanya. Buku-bukunya yang karyanya Ustadz itu loh. Oh, kalau itu japri aja. Itu bisa di rumah. Oke deh. Kalau yang catatan perubahan, ya itu program wakaf kita. Jadi bukunya 70.000, tapi teman-teman pada beli 500.000. Kemarin udah jadi 1 bangunan saung untuk anak-anak ngaji dan lain sebagainya. Dan ini kita cetak untuk periode kedua, dan alhamdulillah udah tinggal beberapa lagi nih. Saya stok tinggal berapa 70-an lah gitu dari berapa ratus yang kemarin kita cetak gitu. Soalnya ini karyanya Ustadz kan antologi melihat Indonesia dari luar, bagus banget ini mesti. Inspirasi ya, dari itu buku pertama. Aku dan Universitas Madinah, pulang kampung. Ya, berarti pulang. Di blog mungkin ada, Tat? Enggak, dulu saya aktif di blog, tapi enggak. Kebetulan saya diminta oleh teman-teman untuk mengepalai itu. Tapi kalau pengen, saya menyarankan misalnya 2 buku itu, karena kalau yang ada tentang Muhammadiyah itu kan, melihat Indonesia yang saya tulis dengan teman-teman Muhammadiyah itu adalah inspirasi dari sudut negeri. Itu tentang anak-anak Muhammadiyah yang kuliah di Arab Saudi, ya. Dan itu sudah tinggal beberapa lagi, tapi stoknya ada di Madiun, di sekretaris kita, di bendahara kita. Tapi kalau buku pribadi saya baru 1, yaitu catatan perubahan. Insya Allah menyusul yang kedua. Ibu yang dirahmati Allah. Baik, ini luar biasa sekali, Ukti semua, dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Muhammad Hamka. Ternyata ilmu kita itu masih cetek sekali ya, ketika kita mulai membedah ilmu dari para ahlinya ini, semakin kita kikir dan semakin kita sedikit sekali pengetahuannya, Tat. Baik, rekan-rekan, ini sekarang sudah saatnya untuk kita sesi tanya jawab. Silahkan, ini ada yang sudah raise hand,
Umu Zunu, ini dari Jakarta, dan juga Ibu Dian Rahmawati dari Kendal. Sementara dua dulu, silahkan Umu Zunu, Mbak Niken dari Jakarta. Bisa langsung ditanyakan? Iya, terima kasih Bu Silvi, Mbak Silvi. Mohon maaf Ustadz, mohon izin kameranya dimatikan. Silakan Ibu Silvi. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kesempatan waktunya. Sepertinya ada 3 pertanyaan. Ini boleh ya, Bu Silvi, Ustadz? Boleh sampai besok subuh ya Bu. Ya, yang pertama Ustadz, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang bagaimana yang termasuk kriteria dalam ayat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang sudah mengetahui suatu ilmu namun tidak diamalkan. Apa yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mengamalkan ilmunya? Dan bagaimana hukumnya dalam agama? Yang ketiga, kaitan dengan ilmu, agar ilmu itu menjadi berkah. Saya mengutip tadi perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dan saya juga mengutip Ibnul Mubarak, kami dahulu mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Artinya untuk mempelajari ilmu ternyata lebih diutamakan atau lebih lama belajar adab. Nah, ini kaitannya bagaimana dengan ayat yang seorang hamba yang takut kepada Allah adalah hamba yang berilmu, namun kita dalam belajar lebih diutamakan belajar adab lebih dahulu. Begitu Ustadz, 3 pertanyaan. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ini moderator, saya dibantu mengingat-ingat pertanyaannya ya. Oh iya, sudah kami catat. Ya, sudah kami catat. Ini mau langsung dulu pertanyaan dari Umu Zunu, ini dari Jakarta. Mau langsung dijawab atau menunggu dari Budian? Kira-kira bagaimana? Mungkin lanjut ya, Budian. Siapa tahu mirip-mirip ya. pertanyaannya. Jayakilah Mbak Niken dari Jakarta. Berikutnya Bu Dian Rahmawati dari Kendal, silahkan. Terima kasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait yang ingin saya tanyakan terkait dengan kepemimpinan ya Tat. Jadi tadi dijelaskan bahwa ketika kita sudah punya ilmu, kita harus amalkan, itu hal yang lebih baik ya. Tapi kadang-kadang kita dihinggapi oleh rasa ragu-ragu gitu. Jadi ketika kita tahu, tapi karena tadi kita takut bahwa aku belum paham tentang ilmu itu gitu. Akhirnya mengabaikan atau kemudian merasa takut seterusnya. Nah, ini menurut agama bagaimana? Apakah ini termasuk orang-orang yang zalim ya terhadap ilmu begitu? Karena kita ditugaskan oleh Allah ke dunia, dihadirkan ke dunia adalah untuk menjadi khalifah, untuk mengurus di dunia ini, begitulah bahasanya. Nah, bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 itu Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim gitu, dan amat bodoh. Nah, ini kaitannya ketika kemudian kita menjadi orang yang sudah tidak dianggap punya ilmu, namun kita merasa ragu-ragu sehingga ketika kita diberikan amanah, akhirnya kita tidak mau. Nah, ini sikap kita bagaimana gitu. Mungkin
ini dihinggapi oleh teman-teman yang ada di sini barangkali begitu, sehingga kalau dalam hal kepemimpinan terutama ya, ini biar kalau Ustadz menjelaskan kita bisa ya tercerahkan begitu ya, Tet, ya. Terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. Masya Allah, ini pertanyaannya Budian sangat menggelitik ini. Karena saya juga tersindir nih. Nah, Diminta itu untuk itu ikut itu diklat. itu berlindung, kadang orang berlindung di balik kata saya masih belum punya ilmunya, kamu aja yang dari pimpinannya. Ya, saya itu sering itu loh, ditakutkan tanggung jawabnya itu loh. Tangan Oh. mengamalkan, pemimpin, begitu loh. Ya. Ini Budian luar biasa, pertanyaannya mendidik Oke. kita semua. Besok siap jadi ketua PDNA siapa ini? Nah, ini kan saya sudah baca arahnya bakal ke sana, Ibu. Tidak mau. Ya. Ya. Oke. Ya. Saya jawab dulu yang pertama ya. Bismillah. Insya Allah saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Itu saya ketika di Malaysia saya pernah menulis sebuah paper. Waktu itu saya mengamati sebuah fenomena sosial bahwa the higher you are in the university gitu kan, semakin tinggi kamu di sebuah universitas gitu kan, the bigger capability to doing corrupt gitu, to do corrupt gitu. Jadi semakin tinggi pengetahuan kamu, itu semakin tinggi kamu bisa melakukan korupsi. Dan itu bukan hanya saya pribadi yang mengatakan, apa yang saya tulis di artikel itu kemudian didukung oleh penelitian-penelitian di Amerika, Ibu. Jadi di Amerika itu pernah diteliti bahwa kemudian orang-orang ya semakin mereka berilmu, semakin kemudian mereka punya kemampuan yang lebih sophisticated, yang lebih canggih untuk melakukan doing corruption, kemudian mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, semakin pinter, semakin kemudian dia pinter juga melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, itu kan fenomena yang kita hadapi hari-hari ini, di mana para anggota dewan yang pinter-pinter, kemudian dokter misalnya ketangkap korupsi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu ya kemudian masalah ini kemudian menjadi pembahasan yang sangat lama yang kemudian dikaji oleh akademi sirohnya Ustadz Budi Asyari. Mungkin Ibu siapa yang tadi dari Jakarta, Ibu Niken mungkin pengetahuan, dan saya pernah datang ke Depok sana, dan itu kemudian beliau sekarang sedang membomingkan sebuah analogi, sebuah moto, sebuah slogan yang pernah membuat Islam jaya, yaitu apa? Al-iman qoblal Quran wal adab qoblal ilm. Iman sebelum Al-Quran dan adab sebelum ilmu. Maka benar tadi yang dikatakan Abdullah bin Mubarak, 30 tahun saya belajar adab dan 20 tahun saya belajar ilmu. Itu benar, ya. Karena kita tidak mungkin sampai kepada derajat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kalau kita mulai dulu dengan ilmu dan kita mengabaikan dari adab. Ini penting sekali. Ya, maka di kutabnya Ustadz Budi Asyari itu kan belajarnya cuma 3, Al-Quran, iman, dan adab, gitu. Karena ini fondasi penting bagi kehidupan kita. Ya, bagaimana ya Prof. Naqib Alatos ya, seorang pemikir besar ya di abad ini dari Malaysia, itu tahun 86 beliau menyampaikan sebuah paper di konferensi para pendidik di Makkah Al-Mukarramah tentang sebuah konsep the loss of adab. Ya, itu adalah konsep yang kemudian membuat dunia pendidikan Islam mundur jauh ke belakang. Adalah karena the loss of adab. Kemudian tahun 90-an beliau mendirikan ISTEC di Malaysia sana, institut yang kemudian civilization, untuk kemudian membangkitkan lagi peran adab dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengapresiasi seorang anak yang berprestasi, tapi kemudian kita jarang sekali mengapresiasi seorang anak yang jujur. Ya kan? Itu karena kita sudah terbawa oleh peradaban yang mengatakan bahwa prestasi itu lebih baik daripada kemudian adab dia, dengan kemudian pendidikan karakter dia. Ini orang Indonesia menyebutnya pendidikan karakter ya misalnya. Nah, itulah kemudian ya untuk mencapai derajat yakhsyallaha min ibadihil ulama, dan itu adalah nih, saya kasih tahu nih Ibu, sebuah rahasia ya. Meskipun ibu-ibu nggak boleh, saya dikasih tahu ini oleh Ustadz Kiai Haji Anang Rigza. Kata beliau, waktu saya ketemu di Malaysia, beliau baru pulang dari Rusia, beliau bilang, saya tuh nggak pernah belajar jadi pimpinan pondok. Saya tuh nggak pernah belajar gimana memimpin pondok. Beliau hanya mengamati Kiai Syukri. Kenapa bisa? Bahkan, ya, kata beliau, kita tidak belajar apapun, Allah akan ajarkan kepada kita.
Syaratnya apa? Ada di surat Al-Baqarah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu. Para kiai-kiai kita di kampung, Bu, nggak sampai ke Malaysia, nggak sampai ke Madinah. Tapi rasikhuna fil ilm, ilmunya dalam sekali. Ketawaduannya, kezuhudannya, bagaimana tazkiyatun nafsnya, bagaimana hubungan dia dengan Allahnya itu dalam sekali. Kenapa? Karena dia menjaga makanannya, makanan yang halal, bertakwa. Ya, karena mereka kemudian menjaga kehidupan yang baik, kehidupan yang halal, bertakwa. Kemudian Allah ajarkan ilmu itu kepada mereka. Maka anak-anak yang dididik dengan adab yang baik, ya itu pasti insya Allah atas izin Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu juga yang luar biasa. Ya, fenomena hari ini kan apa? Masuk sekolah internasional, hanya otak yang kemudian diisi, tapi pendidikan hatinya, pendidikan adabnya tidak diisi sama sekali. Maka saya waktu itu penasaran, nulis artikel itu gara-gara kasus korupsi itu lagi marak banget di Indonesia. Saya penasaran, kok bisa sih orang-orang pinter pada korupsi? Kemudian dalam literatur review saya, bacaan-bacaan saya, kemudian saya menemukan penelitian-penelitian di Amerika, di Australia, bahwa kemudian kejahatan-kejahatan itu banyak dilakukan oleh justru orang-orang yang semakin tinggi ilmunya. Dan itu dijawab oleh Prof. Naqib Al-Atos, bahwa mereka the loss of adab is the cause, ya, adalah penyebab dari hancurnya pendidikan dalam dunia Islam. Ya, makanya di setiap hari Kamis di pondok di Darussalam itu di pondok di rumah itu ada pendidikan adab, ya. Kita mengkaji adab, kita mengkaji iman sebelum Al-Qur'an agar kemudian saya mondok ini 13 tahun, tapi saya juga tidak banyak mendapatkan itu. Justru saya kemudian mendapatkan setelah dari pondok, dan ini kemudian yang saya ajarkan kepada anak didik saya. Itu mungkin menjawab pertanyaan yang keberapa ya. Terus pertanyaan lainnya apa tadi Bu, dari Bu Niken? Ya. Ini pertanyaan yang kedua, Tat, yang sudah Ustaz jawab. Ya, pertanyaan yang pertama, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ya, bagaimana kriteria ulama tersebut, Tat? Ya, Allah kemudian menjelaskan ya di ayat itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah, orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Sesungguhnya ya ulama itu ya tidak hanya definisi, kan kita mendefinisikan ulama itu punya definisi kita. Tapi ayat itu Allah ingin ngasih tahu ke kita, ini loh definisi ulama. Ini loh definisi dari saya tuh ini, ya. Jadi kalau kamu menemukan misalnya orang alim, orang pinter, tapi dia tidak takut kepada Allah, maka itu bagiku bukan ulama. Karepmu Pak disebut ulama, Pak disebut profesor, tapi selama dia tidak takut kepadaku, maka itu bukan masuk ulama dalam definisiku. Nah, itulah adil, ya. Itulah adil dalam konsep yang benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah kita hidup ini kan ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dan kita tidak tahu apa-apa. Maka kembalikan semuanya kepada yang Maha Tahu. Ya, bagaimana kita mendefinisikan ulama adalah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian belajar, orang-orang yang kemudian berilmu tetapi dia tidak takut kepada Allah, mungkin kita di dunia menyebutnya seorang profesor, menyebutnya seorang ulama, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia tetaplah bukan seorang ulama karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan belajar itu para sahabat Nabi juga kan di hadis dikatakan bahwa aku tidak belajar 10 ayat yang berlanjut ke ayat berikutnya kecuali telah aku amalkan 10 ayat tersebut. Wah, ngeri banget gitu kan. Ya, kita hari ini berapa ayat hari ini sudah kita pelajari, Ibu? Banyak ayat gitu kan. Tapi berapa dari itu yang kemudian kita sudah amalkan? Kalau tidak salah tadi pertanyaan yang ketiga adalah apa? Mengamalkan gitu ya. Gimana? Ya. Bagaimana jika ada ilmu tapi tidak diamalkan? Mengetahui suatu ilmu namun tidak diamalkan. Nah, ini penyakit nih sebenarnya ya. Jadi di sebuah hadis dikatakan ya, ada orang ya, man yazid ilman walam yazid tuqan ya. Dikatakan siapa yang bertambah ilmunya tapi kemudian tidak bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yazid illa dhalal ya. Kemudian dia itu enggak bertambah kecuali kepada kesesatan. Ya, hari ini kita, makanya tadi pagi saya mengajarkan tentang tazkiyatun nafs. Itu adalah bagaimana caranya kita mengasah kemampuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertambah ilmunya,
tetapi hati kita nggak pernah digodok, hati kita kemudian tidak pernah diajarkan bagaimana bertakwa kepada Allah, bagaimana kemudian kita mensucikan jiwa kita, bagaimana kita kemudian maka lam yazid illa dhalal, nggak akan bertambah kecuali kesesatan. Ya, maka itu ya, orang-orang yang kemudian doanya kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nah, kemarin ya saya mengaji bersama Ustaz Mamita bahwa salah satu misalnya ciri-ciri ya ilmu kita, majelis kita malam hari ini adalah majelis yang diberkahi. Ciri-ciri yang pertama adalah apa yang disampaikan kemudian kita amalkan. Itu ciri-cirinya yang berkah. Ya, kalau kemudian apa yang disampaikan tidak mampu diamalkan, ya, ilmu yang kita dapatkan tidak mampu kita amalkan, berarti mungkin ada yang salah. Mungkin niat kita yang tidak ikhlas, atau mungkin kemudian ya cara kita hadir ke majelis ilmu yang nggak benar. Dikatakan qala Allah qala Rasulullah tapi masih sibuk sambil kita makan, tapi masih kita sempat balas-balas SMS, tapi kemudian kita masih ya yang merasa kesinggung saya mohon maaf. Ya, dan lain sebagainya. Misalnya gitu kan, kita harus introspeksi diri kita. Atau jangan-jangan ya memang kita hadir ke majelis ilmu ya untuk hadir aja, store muka aja, tidak kemudian kita niat agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berdoa ya agar kita senantiasa diberikan kemudahan, karena itu nggak mudah Ibu mengamalkan apa yang kemudian telah kita ketahui, itu nggak mudah kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan lingkungan yang baik. Dan yang kedua adalah ciri-ciri bagaimana ilmu kita berkah adalah kita semakin cinta kepada sesama umat beriman. Itu ya, kita memandang orang beriman kita semakin cinta, dan kita memandang orang kafir kita juga semakin keras dengan mereka. Itu salah asyidda walal kufar ruhama bainahum. Kita tidak kemudian kebalik, kita dengan orang kafir berlemah lembut, kepada sesama orang beriman kemudian kita keras. Nah, itu kan kebalik. Ya, kalau kita kemudian bermajelis ilmu, besok-besok ketemu teman NA yang nggak sepemikiran, ya kita tetap sayang sama mereka. Ya karena dia saudara saya yang beriman. Bukan hadir majelis ilmu kemudian kayak wingi kayak yang disampaikan Ustaz Hamka kayak wah kan gitu kan. Langsung justru itu membuat dia semakin benci dengan saudaranya. Nah, itu berarti ilmunya belum berkah. Nah, kita kembali lagi pertanyakan kepada hati kita. Itu mungkin semoga menjawab. Terus yang pertanyaan dari Mbak Dian ya. Tadi pertanyaan Mbak Dian apa? Jadi untuk kepemimpinan, Ustaz. Oh iya. Sudah punya ilmu kan harus kita amalkan. Kita itu sering dihinggapi rasa ragu-ragu ketika kita diminta untuk menjadi khalifah begitu. Jadi diberi amanah namun tidak mau taat. Ya. Apakah ini termasuk orang-orang yang dolim terhadap ilmu? Nah, kan tadi udah bagus tuh, diminta untuk menjadi khalifah, bukan kemudian meminta, dukung aku, coblos aku, ya itu udah konteks yang berbeda. Nah, ketika kita diminta, maka ada dua pertimbangannya. Yang pertama adalah, ketika saya tidak maju, apakah kemudian nanti orang lain yang maju itu akan orang-orang yang kemudian dia tidak takut kepada Allah, ya. Maka ketika kita tahu dalam posisi itu, misalnya kita A dan dia B, kita A, kemudian kalau yang terpilih B, maka kemudian kebanyakan mudarat yang akan terjadi, maka lebih baik saya mau mengambil ini. Tapi kalau sebaliknya, kita di posisi A dan dia di B, kalau kemudian kita merasa benar-benar memang kita tidak mampu ya, bukan lip service, bukan kemudian, malas nanti jadi sibuk, malas kemudian nanti jadi itu, ya itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita di posisi yang kedua, bahwa kemudian ya, kita punya kapabilitas, kita kemudian punya ilmu, kita kemudian punya jaringan, kita kemudian bismillah ya. Ini adalah amanat Allah. Toh kalaupun kita tidak jadi seorang pemimpin, misalnya pemimpin NA, kita tetap pemimpin kan? Kan kita diciptakan di dunia ini sebagai dua, Khalifah dan Abdullah, ya enggak? Ya, enggak mau jadi pemimpin itu kita juga pemimpin ya, pemimpin untuk alam lingkungan kita, pemimpin untuk diri kita sendiri. Sama-sama akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Tetapi kemudian ketika kita mengambil amanah itu dengan keilmuan kita, dengan niat tulus kita, insya Allah akan membantu kita. Ya, insya Allah kemudian ya Allah akan mengirimkan orang-orang yang membantu kita. Ya itu yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Anang. Ya, saya tuh nggak pernah belajar tentang bagaimana memimpin pesantren. Yang beliau amalkan adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin saya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah berikan saya petunjuk bagaimana memimpin pesantren. Semakin kemudian Allah berikan saya petunjuk ya. Dan ini juga yang diamalkan oleh pimpinan Gontor misalnya, Trimurti, pendiri Gontor. Ya kalau misalnya orang lihat keilmuannya
sejauh apa gitu kan ya. Tapi ketakwaannya, zikir-zikirnya, munajatnya sama Allah, itu yang luar biasa dan itu yang mahal dan itu yang jarang ada pada pemimpin hari ini mungkin, ya kan? Mereka lebih mengandalkan otaknya daripada hatinya. Mereka lebih mengandalkan fikirnya daripada zikirnya. Nah, itu juga menjadi problem, ya. Jadi kalau suatu saat kita dipilih itu dua kondisi ya. Kalau kemudian yang terpilih adalah orang lain dan orang lain itu kita tahu bahwa dengan terpilihnya dia misalnya kita bisa melihat kan, kita bisa mengukur akan terjadi kemudorotan, kemudian akan terjadi, maka bismillah kita yang maju nggak masalah. Ya, ya di sini udah pukul 22.32 nih di Malaysia ya kayaknya. Ya, lebih dulu 1 jam. Di Bali itu Bu Endang. Oh di Bali, ya. Saya pikir di Malaysia. Ya itu, saya jadi lupa mau disampaikan itu aja. Semoga menjawab ya Bu Dian Rahmawati. Ya, Ustaz. Ya, Mbak di sini Niken, Bu juga Dian, sudah semoga 21.32. belum puas dengan jawaban Ustadz Hamka sehingga masih terus belajar ya Tat ya. Ya, amin, amin. Ya, Nanti ada Japri ya, Tat. rekan-rekan masih ada satu kesempatan yang mau bertanya karena kita siapkan door prize 3 produk Buana. Ada abon, ada kerupuk cumi, ada kecap Namira. Oh ya Mbak Yuyun, silahkan. Ini penanya terakhir ya, Mbak Yuyun dari Pegandon. Ya, dulu beliau kepala sekolah SD Muhammadiyah Pegandon. Oh, saya follow Instagram SD Muhammadiyah Pegandon. Ya. Tapi pakai akun pondok. Mbak Yuyun, silahkan langsung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, saya izin bertanya. Tadi sebenarnya sudah tanya sih di via chat, mungkin tadi kelupaan. Jadi pertanyaan saya terkait dengan liberalisme. Seperti kita tahu, sekarang kan yang namanya fashion, fun, food itu kan semuanya hampir apa ya? Dikuasai mereka. Iya. Terus kemarin juga ada seorang vlogger yang kalau masih ingat teman-teman mungkin dia punya pemikiran tentang childless marriage. Oh iya. Dan itu booming sekali dan dampaknya ke remaja-remaja yang dia mungkin secara di keluarga agamanya nggak terlalu kencang. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu kayaknya tuh campur aduk, bener-bener jadi kayak gado-gado sekarang. Jadi mana yang harus dianut itu hampir rata-rata remaja sekarang nggak tahu gitu Ustadz. Terus gimana caranya memfilter, paling nggak ngasih tahu mereka lah gitu. Terus yang kedua yaitu kayaknya sih kalau saya lihat sekarang itu banyak anak-anak muda yang kurang berislam secara kafah. Jadi kayak takut menunjukkan identitas keislamannya dia. Jadi yang harusnya dia punya nilai-nilai luhur dari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, jadinya ikut-ikutan. Maaf ya, ini mungkin ada yang masih ulang tahun, terus ya melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak Islam gitu, masih acara tahun baru, bakar-bakar, nah seperti itu. Nah itu dan nanti juga ini kan sebentar lagi Natal, pasti kontroversi tentang pengucapan selamat Natal sendiri pun itu jadi suatu fenomena tersendiri. Nah itu bagaimana menyikapinya? Matur nuwun, gitu aja. Ya. Oke. Monggo, langsung Ustaz. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan fenomena ini udah dibaca lama sekali ya oleh Dr. Adian Husaini. Mungkin ibu-ibu tahu ya. Bahkan Dr. Adian Husaini pernah menemukan kasus yang itu seorang anak dari pimpinan majelis ta'lim dan dia akan kawin dengan akan menikah dengan orang yang beda agama dan dia sampai mengatakan bahwa semua agama itu sama gitu. Nah itu memang dan ini yang dibaca Prof. Naqib Alatos sejak tahun 86 itu gitu. Dan saya juga pernah masuk dalam pemikiran itu ya Ibu Yuyun ya. Dan waktu itu saya diselamatkan atas izin Allah oleh teman-teman saya dengan diskusi. Jadi waktu itu kita diskusi, kemudian dicoba gitu. Jadi anak kita misalnya, jadi kita bukan hanya mengajarkan Islam itu sholat, wudhu, kemudian itu. Ini penting banget tuh, world view, cara pandang kita terhadap kehidupan ini dengan cara pandang Islam itu penting sekali.
Ya, karena bisa jadi ini saya mendapat ini rahasia ya. Maksudnya teman-teman saya mungkin sebagian teman di Madinah mereka belajar agama, tetapi cara pandangnya terhadap sesuatu itu nggak Islami, gitu. Nah itu tidak bisa diselesaikan misalnya dengan ceramah, enggak, karena ceramah hanya satu arah gitu. Itu bisa diselesaikan mungkin misalnya kita ibu-ibunya kita misalnya ikutin kajian-kajian Dr. Adian Husaini, kemudian Dr. Prof. Hamid. Yang saya tahu ya prominent pemikiran Islamic worldview di Indonesia adalah itu. Dan itu adalah mereka alumni kampus kita AAUM gitu. Di Unida sekarang ada program kaderisasi ulama dan kita ajak anak kita diskusi, kita ajak anak muda itu. Saya kemarin ketika ngisi Baitul Arqam anak-anak pemuda Kabupaten Batang, saya diminta gantikan Pak Ishak. Beliau mengisi tentang tauhid yang musyrik dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya itu anak-anak muda udahlah, kemusyrikan itu memang sangat luar biasa. Tapi yang sekarang lebih berbahaya di kalangan anak muda itu bukan kemusyrikan. Justru pemikiran-pemikiran kayak gini yang menjadi berhala-berhala baru. Dan tidak banyak gitu misalnya ustadz-ustadz di kalangan kita yang mendalami pemikiran-pemikiran kayak gini gitu. Sehingga nanti ketika dapat pertanyaan kayak tadi misalnya dapat pertanyaan yang syubhat lah bahasanya kan, itu mereka kebingungan menjawabnya, nggak ada di Al-Quran, nggak ada di As-Sunnah, gimana gitu. Kemudian mereka membawa para profesor mereka di Barat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penting kemudian untuk kita mengkaji pemikiran-pemikiran ini agar cara pandang kita terhadap tadi pagi misalnya saya di kajian saya mengatakan gini, ini contoh sederhana misalnya Ibu. Misalnya kita dikatakan oleh guru kita, Bu jangan minum sambil berdiri ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, kita kesannya kan biasa aja. Tapi coba misalnya guru kita bilang, Ibu jangan minum sambil berdiri ya. Di Amerika ada penelitian loh, Ibu. Kalau minum sambil berdiri, nanti bisa ini bisa ini. Kita lebih yakin yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Jujur. Yang kedua kan? Nah berarti kita juga adalah produk dari liberalisme dan sekularisme itu tadi. Bagaimana kemudian tidak menempatkan. Nah, ini memang kurikulum mereka. Ini Ustaz Budi Asyari, ini pakar pendidikan Islam, itu sudah jauh-jauh hari mengingatkan. Memang kurikulum mereka bagaimana mendiskreditkan pemikiran Islam. Bagaimana kemudian hadis dan ayat Al-Quran itu ditaruh di paling belakang sebagai pendukung pendapat para profesor. Bukan kemudian ditempatkan di nomor 1, nomor 2, yang kemudian di bawahnya penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu kita misalnya, ya itu kan anak-anak muda memang lebih ngeri. Maka dulu di Malaysia yang saya bilang forum itu, kita nonton videonya Coki Muslim, Bu. Coba. Yang sekarang di penjara. Itu kan ngeri banget kan? Tapi kemudian apa yang kita lakukan? Kita ambil pemikiran mereka untuk kita hajar habis-habisan pemikiran mereka. Ini kalau ada anak muda ngomong kayak gini, gimana cara kita nyerangnya? Ini gimana? Di titik mana kelemahannya? Jadi kita ngasah terus pemikiran kita. Ya, di buku mana nih ada nih? Bisa di bukunya Prof. Hamid. Ya, di bukunya Prof. Hamid yang mana? Minhaj. Di bukunya Dr. Adian Husaini misalnya, atau di bukunya, saya kemarin baru beli bukunya Dr. Adian Husaini itu Filsafat Ilmu, gitu. Dan di bukunya misalnya Dr. Syamsuddin Arif yang tadi saya bilang orientalis dan diabolisme pemikiran. Nah itu kan, ya, jadi kita menonton keburukan itu untuk melawan gitu loh. Jangan sampai kemudian kita nonton Coki Muslim kita mengamini. Iya gitu ya. Jadi itu aja ya. Mungkin yang saran saya sih diajak diskusi ya. Ini siapa nih Bu Endang yang masih kuingat ini di depan kamera. Iya. Ini Bu saya tulis nih kayaknya di buku juga nih Bu tentang ini ya. Ya itu mungkin sebuah menjawab ya Bu Yuyun ya. Caranya adalah diajak diskusi dan kita mulai dari anak-anak lah di pondok saya itu kalau saya ajak tadabbur Al-Qur'an itu adalah salah satunya itu gimana mereka diasah kemampuan berpikirnya, kritis terhadap hal-hal yang buruk, bukan kemudian kritis terhadap Islamnya, itu yang salah kan. Orang sekarang kan kritisnya sama Islamnya, tapi sama yang dari Barat nggak kritis sama sekali, welcome banget. Nah itu juga worldview yang salah, cara pandang yang salah. Gitu. Jadi semoga ke depan lebih banyak seru sih kalau kaji pemikiran tuh seru. Seru ya, semalaman nggak tidur. Berarti misalnya Tat, ini masih menjadi kebiasaan kita mengucapkan selamat ulang tahun sekarang diarab-arabkan, barokallahu fi umri, itu boleh nggak Tat? Jadi sudah tidak ulang tahun tapi masih mengucapkan sambil diarab-arabkan Tat. Kalau saya biasanya mendoakan, kalau saya biasanya mendoakan. Bahasa betul, saya sepakat itu. Tapi kalau terus kemudian teman-teman saya pada protes, ucapin selamat ulang tahun dong, udah didoain masa masih harus ngucapin. Berarti tidak harus pas ulang tahun ya Tat?
Ya, Tidak harus pas. soal Natal itu saya punya jawaban yang bagus dari syekh saya, Dr. Fuad Al-Sufi, hafizahullah. Beliau berkata gini, waktu itu berdebat lama gitu kan di asrama di Malaysia. Beliau bilang, kalau Anda setiap hari baik dengan teman-teman Anda yang kafir, maka sekali Anda tidak mengucapkan Natal, mereka akan biasa-biasa aja. Karena Anda setiap hari baik sama mereka. Ya, ya. Gitu. Jadi it doesn't matter, itu nggak masalah gitu. Kalau Anda setiap hari baik dengan mereka, Anda setiap hari tidak baik sama mereka, tuh tahu-tahu Natal ngucapin ya sama aja bohong gitu loh. Jadi itu semacam lip service aja gitu. Maka prinsip saya tetap bagaimana Buya Hamka sih gitu. Jadi itu kan hanya ucapan lah, bukannya di Al-Qur'an itu banyak ya yang hanya ucapan tapi kemudian berakibat fatal. Ucapan tolak berakibat fatal, ucapan bahwa ya innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa otoritas itu bahkan ketika pelajaran kelas nikah aja kita nggak boleh praktek nikah karena itu akan menjadi kenyataan. Coba itu hanya ucapan loh, ya. Coba kamu sih praktek itu nggak boleh, gitu loh. Itu nggak boleh. Itu hanya ucapan, tapi kemudian punya konsekuensi hukum di dalam Islam. Gitu. Nah, berarti cara menyikapinya di ini ya, lebih banyak kita mendoakan, mengucapkan kata-kata yang tadi itu ya, agar tidak terbiasa pada satu momen tertentu kan, begitu ya berarti kan? Yang mana? Yang ulang tahun atau yang Natal? Yang bukan, yang dengan sering ya tadi saya sepakat itu, ketika kita mendoakan, sering-sering mendoakan, sering-sering mengucapkan berkata baik ya, akhirnya ketika ada momen-momen tertentu terlupakan gitu loh, artinya jadi ya kan? Biasa aja kita nggak ya. Tidak harus pas momennya begitu. Ya, tidak harus pas itu. Ini Mbak Handayani kayaknya mau bertanya. Mbak Sri Handayani. Ibu semangat bener, saya besok pagi ngisi apa Ibu? Nyupir sendiri lagi kan? Ya kemarin sampai jam berapa kita ya? 11 ya? Ya, kalau Sylvia. Kemarin kan sama artis, Bu, beda lah. Ini kan juga artis internasional. Mbak Handayani cukup jadi bertanya atau? Nggak jadi lagi, jangan-jangan. Ini soalnya mumpung ini kita ketemu ulama Madinah. Waduh, ya Rob, masih jauh Bu, saya masih baru. Berarti nanti kapan-kapan waktu sudah di sana bisa dong pakai daring gini ya Tat ya. Insya Allah. Ustadz Hamka insya Allah nanti besok Rabu tanggal 8 misalnya beliau selo, kita bisa luring bareng-bareng PDNA dan teman-teman dari Rehbati Muslim. Saya nggak bisa deh itu. Oh, nggak bisa. Soalnya saya ada janji. Tapi saya masih ini lagi. Nanti saya kabari hari Ahad besok ya. Senin lah insya Allah, nanti diingatkan lagi. Untuk tazkiyatun nafs itu luar biasa, maksudnya untuk muhasabah. Itu jarang dibahas gitu, karena sekarang orang semakin banyak belajar, justru dia semakin merasa paling benar, semakin kemudian menjelek-jelekan orang. Nah itu kan ada yang masalah dengan hatinya, gitu loh. Jadi itu tadi saya ceritakan bahwa kadang kita semakin banyak ilmu, kalau kita tidak ditambah ketakwaan kita dengan cara tazkiyatun nafs, itu bahaya sekali. Bahaya gitu ya, bahaya. Baik Uhti semua dan rekan-rekan peserta kajian Zoom meeting, ini tadi tiga pertanyaan sudah dijawab semua oleh Ustadz Muhammad Hamka. Ustadz juga berpesan ini semoga belum puas, karena kalau sudah puas kita berhenti belajar, tapi kalau belum puas insya Allah kita tetap terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah sudah kita lalui semua acara demi acara, semoga Allah ridho. Baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.45, kita sudah malam, maka kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, dilanjutkan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz, mungkin masih ada tambahan close statement atau cukup? Cukup lah ya. Udah kebanyakan nanti muntah-muntah Ibu. Ya. Jazakumullah khair Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah.
putra-putri nanti soleh-solehah dan fi amanillah untuk kembali ke Madinah. Salam untuk Masjid Nabawi, semoga kita bisa kembali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, jazakumullah khair, dan langsung kami informasikan untuk yang berhak mendapatkan door prize produk Buana, ada 3 penanya tadi, Ummu Zunu atau Mbak Nika dari Jakarta, kemudian Rahmawati dari Kendal, dan Mbak Yuyun dari Pegandon. Nanti ditunggu kiriman paket produk Buana dari kami, dan Ustadz Hamka juga nanti bisa untuk oleh-oleh ke Madinah. Siap, saya sudah pesan ke Mbak Mima. Ya, barakallah Ustadz, kami mohon maaf Ustadz apabila banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Ini ada yang di bis nih kayaknya nih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita foto dulu bersama ini ya. Ya, silahkan. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun. Terima kasih Ustadz Hamka, sehat-sehat selalu, selamat sampai Madinah, tetap izin ya, berangkat dulu. Insya Allah, ilmunya masih dikit. yang sedikit itu sering-sering di-share. Bisa ikut nggak ke Madinah, Mbak Is? Mohon izin live dulu ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini rekor ini masih 90% sampai akhir. Masya Allah. Terima api. Assalamualaikum. Mbak Erna, suaranya habis ngantuk belum, Mbak Erna? Terima kasih Yunda-Yunda semuanya, tetap semangat, semoga next kajian semakin banyak yang hadir. Oke. Insya Allah semakin terima kasih Mas Fadli, operator kita dari PDM. Mas Fahri ditunggu paketannya. Ditunggu paketan produk Buana juga, Mas Fahri. Kami dulu sudah bisa kayak meeting. Oh iya, nggih. Terima kasih. Maaf ya, mohon maaf teman-teman. Selamat istirahat. Semoga mudah. Terima kasih.